Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Purwanti. Saya dari kelas A11, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas, yakni bedah skripsi yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Pasar Modern dan Dampaknya terhadap Warung Kelontong di Kota Bengkulu. Kemudian di sini ada pokok pembahasan, ada bab 1, yakni mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2, yakni ada landasan teori dan kerangka pemikiran. Kemudian ada bab 3, metodologi penelitian, uji kualitas instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis data. Kemudian di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di bab 5 ada simpulan dan saran. Mengenai latar belakang sendiri, manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan jual beli. Keberadaan bisnis eceran atau masyarakat sering menyebutnya dengan bisnis retail adalah bisnis yang dapat menghidupkan masyarakat dan memberikan profit. Bisnis retail adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, butik, dan lain-lain yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli bersangkutan. Bisnis retail di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu retail tradisional dan retail modern. Berikut tabel yang dapat saya tampilkan, tabel pertumbuhan toko Alfamart dan Indomart di Indonesia. Di sini ada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Bisa dilihat sendiri berapa gerai jumlah yang ada di Indonesia. Sedangkan tabel penurunan jumlah warung kelontong di Bengkulu, yakni di tahun 2014, 2015, 2016, di situ dapat ditampilkan berapa jumlah warung kelontongan dan jumlah retail modern. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, kelebihan-kelebihan yang ditawarkan belanja online juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Yang kedua, terdapat beberapa konsumen yang memiliki sikap negatif terhadap belanja online melalui situs Lazada. Ketiga, terdapat beberapa konsumen yang menyatakan bahwa melakukan pembelian melalui e-commerce Lazada sulit dilakukan. Keempat, terdapat beberapa konsumen yang menganggap bahwa situs e-commerce Lazada memiliki tingkat kegunaan yang rendah. Kelima, terdapat beberapa konsumen yang memiliki persepsi risiko yang tinggi terhadap belanja online. Yang terakhir, terdapat beberapa konsumen yang memiliki tingkat kenyamanan yang rendah terhadap belanja online. Kemudian, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang ada, dapat dilihat bahwa permasalahan yang terkait dengan topik penelitian sangat luas. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu, ada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 4 faktor penting dalam dunia e-commerce, yaitu kemudahan pengguna, kegunaan, persepsi risiko, dan kenyamanan. Penelitian akan dilakukan terhadap para pengguna internet aktif di Kota Yogyakarta yang mengetahui dan pernah melakukan pembelian melalui situs perdagangan online Lazada. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konsumen lebih memilih berbelanja di pasar modern daripada warung kelontong di Kota Bengkulu? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keberadaan pasar modern terhadap warung kelontong di Kota Bengkulu? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen lebih memilih berbelanja di pasar modern daripada di warung kelontong di Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui dampak keberadaan pasar modern terhadap perkembangan usaha warung kelontong di Kota Bengkulu. Penelitian. Yang pertama, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak pasar modern di Kota Bengkulu terkait dengan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan terhadap pedagang kelontong yang ada di sekitar pasar modern. Yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dalam mengaplikasikan teori yang ditekuni di bangku kuliah dan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan baru dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian yang sejenisnya pada masa yang akan datang. Kemudian di bab 2 ada landasan teori, yakni mengenai perilaku konsumen, pasar modern, dan juga pasar tradisional. Kemudian kerangka pikiran yang menghasilkan, yakni kualitas layanan, harga, kualitas produk, dan akses, yang kemudian mencantumkan keputusan membeli di pasar modern. Kemudian kerangka pemikiran pasar modern ini, dari pasar modern, kemudian ke pasar tradisional, kemudian keuntungan, image, dan juga jumlah. Di bab 3, ada metodologi penelitian. Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini, yakni produk, harga, pelayanan, akses, dan perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya ada uji kualitas instrumen, yakni uji validitas.
Yang pertama, construct validity, convergent validity, predictive validity, dan content validity. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan yaitu menggunakan korelasi produk momen. Data dikatakan valid jika memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari alfa, yakni 5%. Artinya, ketika nilai sig kurang dari 0,5, maka suatu instrumen dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Untuk mendapatkan instrumen yang handal dan konsisten dari waktu ke waktu, maka digunakan uji reliabilitas. Menurut Fatoni, menjelaskan bahwa uji reliabilitas menunjukkan ketelitian dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas ini berkaitan dengan indeks yang menunjukkan seberapa besar kuesioner yang digunakan handal dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Kemudian ada analisis data, yakni terdapat uji F, uji T, koefisien determinasi, dan uji Poirot sample test. Dapat dilihat di sini berbagai rumusan, dan mungkin saya akan sebutkan di sini ada Y sebagai perilaku konsumen, X1 pelayanan, X2 harga, X3 produk, dan X4 sebagai akses. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan uji kualitas instrumen. Uji kualitas instrumen sendiri adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan layak atau tidak dijadikan instrumen untuk mengukur variabel yang digunakan. Dan selanjutnya di sini akan menampilkan beberapa tabel dari uji validitas, uji reliabilitas, penyajian data karakteristik responden, penyajian data karakteristik responden, analisis deskriptif variabel kualitas layanan, analisis deskriptif variabel harga, analisis deskriptif variabel kualitas produk, analisis deskriptif variabel akses, analisis deskriptif variabel perilaku konsumen. Sekian yang dapat saya tampilkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada Alfamart dan Indomart di Kota Bengkulu. Kedua, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada Alfamart dan Indomart di Kota Bengkulu. Yang ketiga, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen dan melakukan keputusan pembelian pada Alfamart dan Indomart di Kota Bengkulu. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel akses yang dapat saya presentasikan dari tugas skripsi tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.